Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswaku sekalian dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Bapak Bakri dalam forum daring untuk pelajaran IPS kelas 9. Ya, dalam kesempatan kali ini Bapak Bakri ingin menyapa para siswaku sekalian yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam kabar yang luar biasa, karena kalian adalah generasi masa depan Indonesia. Ya, bersama dengan Bapak Bakri dalam pelajaran IPS secara daring kali ini, kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Sebagaimana yang kita ketahui, perdagangan internasional itu adalah perdagangan atau kegiatan jual beli yang dilakukan oleh satu negara dengan negara yang lainnya. Sementara kegiatan daripada perdagangan internasional itu lebih khas dikenal dengan istilah kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan atau menjual suatu barang atau produk dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan kegiatan impor itu adalah sebaliknya, yaitu kegiatan membeli atau memasukkan barang dari luar ke dalam negeri. Inilah yang disebut dengan perdagangan internasional. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perdagangan internasional itu adalah perdagangan antar dua negara atau lebih yang tujuannya itu adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, para siswaku sekalian, apa perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan domestik atau dalam negeri? Perdagangan internasional seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Sementara perdagangan dalam negeri itu juga sebenarnya hampir sama, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan jual beli. Namun lebih spesifik bisa kita uraikan letak perbedaan perdagangan internasional dan perdagangan domestik atau perdagangan dalam negeri. Jika perdagangan dalam negeri itu kegiatannya itu dilakukan dalam wilayah suatu negara, maka perdagangan internasional kegiatannya itu dilakukan dalam wilayah antar negara. Nah, mata uang yang digunakan kalau untuk perdagangan dalam negeri itu sama, misalnya rupiah. Nah, sementara kalau perdagangan internasional, mata uang yang digunakan adalah mata uang devisa. Apa itu mata uang devisa? Mata uang devisa itu adalah mata uang yang disepakati atau bisa diterima oleh masing-masing negara yang melakukan kegiatan perdagangan. Nah, jika perdagangan dalam negeri itu tidak dikenai bea cukai masuk, tetapi hanya dipungut retribusi, maka perdagangan internasional itu sudah pasti dikenai bea cukai masuk atau pajak. Kemudian perdagangan dalam negeri itu biasanya biaya angkutnya itu lebih murah, sementara perdagangan internasional biaya angkutnya lebih mahal. Kemudian kualitas barang kalau untuk perdagangan dalam negeri bervariasi, sementara kalau untuk perdagangan internasional kualitas barang itu harus mengikuti standar ISO atau standar internasional. Kalau perdagangan dalam negeri peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasionalnya itu berlaku sama sementara untuk perdagangan internasional peraturan perundang-undangan berbeda atau mengikuti hukum internasional. Nah, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional itu seperti misalnya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Seperti yang kita ketahui, setiap negara itu punya sumber daya alam yang berbeda-beda Nah, sehingga mengakibatkan perbedaan pada hasil produksi dari negara-negara tersebut. Kemudian ada perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Pada masing-masing negara punya tingkat kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. Nah, perbedaan sumber daya manusia ini dilihat dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak
lebih bermutu, serta efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasai teknologi. Kemudian yang berikutnya itu adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya seni ukir dan batik di Indonesia itu menjadi daya tarik sendiri ya bagi negara lain untuk membeli barang dari Indonesia. Kemudian yang berikutnya itu adalah perbedaan yang mempengaruhi perdagangan internasional seperti perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi ya, serta perbedaan selera. Bagaimana yang sudah kita jelaskan di permulaan tadi, bahwa perdagangan internasional itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Tapi bukan hanya itu saja, perdagangan internasional ini juga memiliki manfaat lain dari sekedar hanya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Di antara manfaat daripada perdagangan internasional itu adalah setiap negara itu dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Dan penduduk dari negara yang melakukan perdagangan itu akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Mendorong kegiatan produksi. Ya, jadi setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksinya. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Terus kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Kemudian pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Terus mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Mendorong juga ya pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, itu adalah ya beberapa manfaat daripada perdagangan internasional selain hanya untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, berikutnya itu adalah hambatan daripada perdagangan internasional. Hambatan daripada perdagangan internasional itu terletak pada kegiatan impor, di mana ya barang-barang yang diimpor itu biasanya harganya bersaing ya dibandingkan dengan harga barang-barang di dalam negeri. Artinya lebih murah. Kemudian kualitasnya juga bisa jadi lebih baik. Selain itu pula, ya hambatan yang menjadi momok dalam perdagangan internasional itu adalah proteksionisme atau kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi itu adalah kebijakan pemerintah ya untuk melindungi produksi dalam negeri. Misalnya pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar ya harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya itu lebih murah. Jenis kebijakan proteksi yang lain diantaranya misalnya seperti quota. Kebijakan quota itu adalah ya kebijakan membatasi jumlah barang yang diekspor atau diimpor. Nah, sehingga ya barang yang dibatasi itu akan menyebabkan harganya itu semakin tinggi. Nah, ketika harga barang itu semakin mahal ya, maka harga barang yang ada di dalam negeri itu bisa bersaing ya dengan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Contohnya itu adalah ya Amerika Serikat yang menetapkan kuota impor untuk barang-barang tekstil dari Indonesia. Disebabkan ya negara tersebut juga di dalam negerinya memproduksi barang-barang tekstil. Nah, sehingga ya barang-barang tekstil yang berasal dari Indonesia harganya itu bisa jadi lebih mahal karena kebijakan kuota tersebut. Proteksi yang selanjutnya itu adalah tarif ya. Tarif itu adalah kebijakan berupa pajak yang ditetapkan untuk barang-barang yang diimpor. Nah, sehingga ketika barang-barang tersebut dikenai pajak yang lebih tinggi, otomatis itu menjadi cost yang akan menaikkan harga. Ketika harga itu lebih mahal, maka barang-barang serupa yang ada di dalam negeri akan menjadi lebih bersaing ya dengan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Maka harga-harga barang yang ada di dalam negeri itu tidak lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Kebijakan proteksi yang berikutnya itu adalah politik dumping. Politik dumping adalah ya, merupakan suatu kebijakan di bidang ekonomi di mana
harga-harga barang yang dijual ke luar negeri itu lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa negara dari kegiatan ekspor melalui politik dagang tersebut. Nah, itu beberapa hal ya, hambatan dari perdagangan internasional berupa kebijakan ekonomi yang disebut dengan proteksionisme atau proteksi. Baik para siswaku sekalian, beberapa hal terkait dengan perdagangan internasional tentunya sudah tergambar ya, karena sudah kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Saya berharap para siswaku sekalian tidak merasa puas dengan pembahasan kita kali ini, sehingga para siswaku sekalian juga mencari ya dari sumber-sumber yang lainnya. Baik para siswaku sekalian, demikian pelajaran IPS kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam pelajaran selanjutnya. Bapak Bakri undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kalian senantiasa sehat dan bersemangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar IPS lebih mudah bersama Pak Bakri. Ingat, stay at home, di rumah aja, melai humain.